Semuanya, selamat datang di podcast Hari Kanker Payudara dan Hari Kanker Serviks pada kali ini. Halo semuanya, kenalin aku Rintan Mariska dan narasumber kita yang sangat luar biasa ini yaitu Ibu Dr. Nureta Hevi Purwanintias, MSc SPDLP. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu hari akhir-akhir ini? Apakah sibuk atau ada jadwal yang full banget luar gitu Ibu? Biasa. Luar biasa. Terima kasih ya Ibu udah meluangkan waktunya untuk datang dan membahas tentang payudara ini gitu. Mungkin langsung saja Ibu untuk gambaran awal apa itu kanker serviks dan kanker payudara Ibu. Bisa langsung dijelaskan Ibu. Oke. Jadi kanker payudara itu adalah kanker atau jadi saya jelaskan dulu dari awal kali ya bahwa kalau di kedokteran tuh ada istilahnya tumor gitu. Kalau tumor itu terbagi menjadi dua yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor ganas ini adalah ketika sel-sel tumor itu menjadi tidak terkendali gitu. Menjadi tidak terkendali pertumbuhannya, kemudian terjadi penyebaran begitu. Nah, kalau kanker payudara berarti adalah sel-sel kanker tadi berada di jaringan payudara seperti itu. Dan kalau kanker serviks berada di daerah leher rahim gitu ya, atau kita sebut sebagai serviks itu tadi gitu. Nah, sebenarnya sih kalau yang terkait dengan tumor tersebut gitu ya, kalau di payudara itu begitu ada benjolan belum tentu itu kanker loh gitu. Jadi bisa jadi itu adalah tumor jinak atau kalau memang setelah dibuktikan bahwa itu ganas ya berarti itu kanker payudara. Begitu juga yang di bagian serviks seperti itu. Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan kanker payudara dan kanker serviks itu sendiri apa Ibu kira-kira? Jadi ada banyak ya. Jadi kalau misalnya untuk payudara itu ada beberapa faktor resiko namanya. Faktor resiko untuk kanker payudara tersebut adalah yang pertama apabila dia tidak pernah menyusui gitu ya. Orang yang tidak menikah atau tidak menyusui itu memiliki resiko terkena kanker payudara. Kemudian faktor usia. Jadi memang semakin faktor resiko usia ini artinya apa? Kanker payudara biasanya mengenai pada mereka yang sudah usia lanjut, biasanya di atas 40. Makanya kita harus sudah mulai screening di atas usia 40. Kemudian yang ketiga adanya faktor genetik. Gitu. Jadi faktor genetik itu apa? Jadi kalau misalnya dari garis ayah atau garis ibu yang kandung itu ada yang menderita tumor gitu ya atau kanker, maka besar kemungkinan untuk anaknya tadi yang kandung itu memiliki resiko terjadi kanker payudara. Itu kalau kanker payudara. Kalau kanker serviks agak berbeda faktor resikonya gitu. Kalau faktor resiko untuk kanker serviks atau kanker leher rahim itu apabila yang pertama melakukan hubungan seks sebelum umur 20 gitu. Jadi semakin muda ya kita berhubungan seks atau si perempuan ini berhubungan seks, maka semakin tinggi faktor resiko terjadi kanker serviks. Nah, ini yang kita agak concern nih gitu ya, karena banyak sekali sekarang ini anak-anak muda baru SMP, SMA sudah mulai berhubungan seksual. Nah, sehingga kita sudah harus prediksi nih ke depannya gitu. Angka ini bisa jadi sangat meningkat. Yang kedua, apabila terjadi yang namanya multiple sexual partner. Jadi partner seksual yang lebih dari satu gitu atau berganti-ganti. Bisa jadi dalam satu waktu ada beberapa sex partner atau bisa jadi bergantian gitu secara serial. Jadi habis pacaran dengan ini berhubungan seks, putus ganti pacar lagi berhubungan seks lagi. Nah, itu namanya multiple sex partner gitu ya. Nah, itu juga menjadi faktor resiko. Kemudian faktor resiko berikutnya yang lain tadi ya faktor genetik tetap berperan gitu ya. Dan yang kemudian juga faktor yang lainnya itu adalah apabila terjadi infeksi pada saluran reproduksi gitu. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya bukan hati-hati waspada lah ya. Waspada kalau misalnya sering keputihan, sering kemudian mengalami infeksi jamur,
kemudian apa namanya mungkin infeksi bakteri pada organ reproduksi gitu, yang biasanya memang ditandai dengan keputihan itu. Nah itu harus hati-hati, itu adalah beberapa faktor resikonya. Gitu. Jadi menyusui itu bagus ya Bu buat menyusui itu bagus untuk menurunkan resiko kanker payudara. Ya udah. Jadi untuk tanda-tandanya orang yang terkena kanker payudara atau kanker serviks itu apa Bu kira-kira? Oke. Tanda dan gejalanya kalau untuk kanker payudara itu ada beberapa. Jadi biasanya nih yang pertama ada luka di puting misalnya, gitu ya. Tidak sedang menyusui, kalau sedang menyusui ada luka di puting akibat gigitan misalnya, itu masih normal ya, gigitan si bayi. Tapi kalau misalnya tidak sedang menyusui, kemudian ada luka di puting ya, kemudian ada benjolan ya di area payudara gitu ya. Kemudian kalau ada kerutan kulit di sekitar payudara begitu ya, seperti kulit jeruk, pernah lihat kulit jeruk? Oh iya pernah. Jadi yang berkerut-kerut itu kemudian dengan kayak ada pori-pori yang ini ya, nah seperti itu namanya Aude orange gitu ya. Itu juga harus waspada seperti itu. Kemudian tadi ya, selain keluarnya cairan, kemudian ada kulit di sekitar payudara yang seperti kulit jeruk tadi, kemudian ada benjolan, dan benjolannya biasanya tidak terasa nyeri. Nah itu yang seringkali kemudian miss ya, karena benjolan biasa nggak nyeri kok, ya udah biarin aja kayak gitu, seperti itu. Jadi untuk benjolannya tuh bisa diraba gitu ya Bu ya? Kadang-kadang bisa diraba. Ada kelihatan gitu? Biasanya bisa diraba. Biasanya kalau yang bagus adalah sebelum nampak benjolan itu keluar ya gitu. Jadi kan biasanya kan internal ya di dalam gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita pas lagi mandi membersihkan dengan sabun, loh kok gerenjel gitu ya, maka harus dilanjutkan tuh dengan pemeriksaan namanya sadari gitu, periksa payudara sendiri seperti itu. Jadi benjolannya tuh nggak cuma satu gitu, gerenjelan gitu? Enggak sih, kadang-kadang cuma satu aja gitu. Jadi benjolannya kadang-kadang cuma terasa kecil aja gitu ya, atau kadang-kadang lebih besar seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah biasanya benjolan ini membesar dengan cepat gitu. Seperti itu. Nah untuk itu kita harus waspada seperti itu ya Bu. Nah untuk pemeriksaan rutinnya itu, pemeriksaan dininya itu yang bagus itu kapan Bu? Kapan ya? Sebenarnya kalau saat ini itu kita masih bicara tentang kanker payudara ya. Yang namanya sadari itu memang lebih bagus dimulai sejak dini. Kalau misalnya apalagi kalau kita sudah tahu dari kakek nenek, ayah ibu itu sudah ada jalur tumor gitu ya, mungkin kita lebih waspada. Jadi kalau kanker payudara itu lebih bisa dicegah atau di screening dengan sadari dulu gitu, pemeriksaan payudara sendiri. Jadi pemeriksaan payudara sendiri bisa started ketika remaja putri sudah mulai pubertas tuh, sudah mulai pubertas gitu ya. Apalagi kalau sudah ada genetik ya, maka kita bisa mulai dari awal. Tapi kalau misalnya nggak ada genetik, bolehlah kita tunda gitu ya. Nah, caranya adalah pada saat sekitaran 10 hari setelah menstruasi gitu, kita menghadap ke cermin gitu ya, kaca ya, mungkin topless gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu, jadi kalau mau periksa yang kiri maka tangan kirinya yang diangkat. Nah, kemudian dilihat dulu. Jadi cara memeriksanya adalah dengan observe dulu. Jadi dilihat ada nggak sih anomalinya, ada luka nggak sih, ada apa, mungkin ada benjol yang terlihat atau bahkan kadang tidak terlihat. Baru kemudian secara perlahan dengan menggunakan jari dipijat pelan begitu ya, ke arah puting begitu, dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, kemudian dari samping begitu ya. Nah itu 8 arah begini. Atas bawah kanan kiri, kemudian 8 mata arah angin tuh ya. Seperti itu. Seperti itu Bu. Kemudian yang gantian, kalau sudah gantian yang sebelah kanan seperti itu. Nah kalau kanker payudara kan bisa dideteksi dengan muka gitu, dengan mata sendiri. Nah kalau kanker serviks itu bagaimana? Nah, kalau kanker serviks agak berbeda. Jadi kanker serviks itu biasanya kalau tanda dan gejalanya itu bisa mulai ada
Ada banyak sih sebenarnya ya. Biasanya ada keputihan, ada keluar darah dari vagina di luar siklus menstruasi. Atau kalau orang menopause ya, kan dia sudah tidak menstruasi lagi nih. Tapi tiba-tiba keluar darah gitu. Jadi pada usia yang lebih tua ya, seperti itu. Atau kemudian maka screening yang paling bagus kalau untuk kanker serviks itu adalah kita datang ke klinik atau puskesmas, kemudian minta pemeriksaan gitu ya. Boleh pemeriksaan IVA namanya. Pemeriksaan IVA itu adalah pemeriksaan dengan asam asetat gitu. Jadi diambil jaringan dari leher rahim itu ya, kemudian ditempel di objek gelas gitu, dikasih dengan asam kalau IVA itu dengan asam asetat, kemudian diputarkan di leher rahim, kemudian terjadi perubahan warna yang bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Kalau terjadi perubahan warna, maka harus kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan namanya pap smear. Nah, kalau pap smear itu hampir sama, tapi itu diambil jaringannya, kemudian ditaruh di objek gelas ya, kemudian dilakukan pemeriksaan sitologi namanya. Dilihat ada perubahan nggak gitu. Ada sel normal atau ada sel radang atau seperti apa. Jadi ada grade-grade-nya seperti itu. Nah, nanti baru ketahuan. Nah, kalau misalnya masih dalam keadaan radang saja, jangan lupa bahwa radang atau infeksi itu kan sering leading ke CA cervix juga atau kanker cervix. Maka kalau ada tanda radang ditemukan pada pap smear, harus ditindaklanjuti dengan pengobatan. Gitu. Pengobatan, setelah itu baru kemudian di pap smear lagi. Panjang ya Bu ya. Nah, untuk tadi kan di-mention bahwa keputihan ini biasanya kan perempuan itu keputihan tuh wajar seperti Bu ya. Betul. Kalau sedikit. Nah, ini berarti konteksnya kalau keputihannya banyak seperti itu baru bisa dikategorikan gejala kanker. Jadi keputihan itu ada dua tuh. Keputihan ada dua, keputihan yang normal dan keputihan abnormal. Keputihan yang normal itu biasanya terjadi pada saat sebelum dan sesudah haid, gitu ya. Betul. Kemudian terjadi juga kalau misalnya kita sedang high stressor nih, ngerjain skripsi, langsung biasanya keputihan. Tapi keputihan ini biasanya yang normal itu adalah encer, gitu ya. Jadi lebih bersifat encer, bening begitu, tidak berbau dan tidak gatal. Itu yang keputihan normal. Kalau keputihan abnormal berarti di luar 3 waktu ini tadi gitu ya. Dan biasanya karakteristiknya keputihan abnormal ini biasanya dia lebih tebal, putih, kadang putih kekuningan, putih kehijauan. Kadang-kadang jadi konsistensinya itu lebih padat gitu ya. Kemudian setelah itu dia kadang-kadang berbau dan gatel. Biasanya seperti itu. Menyebabkan gatel. Nah, itu adalah keputihan itu adalah berarti ada infeksi seperti itu. Nah, Bu, untuk pencegahannya gitu, untuk kanker payudara dan kanker serviks itu bagaimana ya? Kalau untuk pencegahannya pada kanker payudara gitu ya, kita lebih general ya. Jadi menetapkan istilahnya, kalau kita itu punya istilah cerdik gitu ya. Cerdik itu apa? Cek secara berkala gitu. Jadi kayak tadi kalau kanker payudara begitu, maka kita bisa melakukan sadari. Kemudian kalau misalnya kita tidak merasa kok ada benjolannya atau merasa tidak bisa melakukan sadari, kita bisa datang ke klinik, kita bisa datang ke puskesmas gitu ya, untuk minta tolong diperiksa oleh dokter atau bidan yang bertugas di situ. Seperti itu bisa. Nah, itu cek secara berkala. Kalau yang kanker serviks tadi juga demikian, cek secara berkala. Kalau seseorang perempuan sudah sexually aktif tanpa melihat status pernikahannya, karena kita tahu sekarang kita nggak usah munafik lah ya, bahwa seks pramarital itu banyak gitu. Maka kita harus aware kalau misalnya kita sudah sexually aktif gitu, maka lakukan pemeriksaan tadi IVA, kemudian pap smear secara berkala. Nah, itu C.
Kemudian masih banyak. Ya. Kemudian berikutnya adalah exercise regularly. Jadi olahraga secara teratur loh gitu. Jadi yang namanya olahraga secara teratur tuh bukan cuman buat menurunin berat badan ya, bukan cuman buat obesitas gitu doang, enggak. Tapi benar-benar yang namanya kita exercise itu juga bisa merupakan usaha pencegahan untuk kanker gitu. Kemudian diet kita atur sedemikian rupa gitu ya, jangan sampai kita eating unhealthy diet gitu, makan unhealthy diet gitu. To be honest nih, teman-teman muda kan biasa tuh makannya sembarangan ya, seblak dong gitu, cimol dong gitu. Ya oke, boleh lah sesekali jajan begitu, tapi komposisi makanan ini sebaiknya sama teman-teman perhatikan gitu loh. Jadi memperhatikan makanan yang sehat. Yang mungkin kita reduce lah, goreng-gorengan tuh dikurangin gitu ya. Mungkin lebih banyak makanan yang makanan, mengurangi juga makanan yang instan ya, junk food gitu, atau processed food. Processed food tuh seperti nugget, sosis, apalagi tuh gitu. Tinggal goreng gitu. Nah, ini goreng. Nah, itu juga kita reduce gitu. Kenapa? Karena di situ juga banyak pengawet, pewarna seperti itu. Jadi kalau istilah kita sih, kita started lah untuk makan yang real food gitu ya, yang benar-benar makanan yang sehat gitu. Nah, apalagi ya, itu cek secara berkala, olahraga teratur, makanan yang sehat. Hindari rokok. Hindari rokok. Ya, jangan lupa bahwa untuk yang kanker payudara itu bukan hanya bisa mengenai perempuan loh, laki-laki juga bisa terkena. Walaupun proporsinya itu memang lebih kecil, tapi tetap ada. Dan kalau kanker payudara mengenai laki-laki itu biasanya prognosisnya lebih jelek. Prognosis itu maksudnya ke depannya gitu. Jadi kita itu punya istilah prognosis itu artinya apa sih? Oke, kalau saya sakit ini gitu, kira-kira saya akan bisa survive nggak ya gitu. Nanti kira-kira ke depannya bagaimana, itu disebut sebagai prognosis gitu. Kayak gitu sih. Kalau yang tadi yang pencegahan untuk kanker serviks ya, untuk yang kanker serviks ya sudah jelas, jangan berhubungan seks sebelum terjadi matur atau kematangan pada sel-sel di organ reproduksi gitu. Jadi hindari hubungan seksual di usia dini. Kemudian hindari juga multiple sex partner. Seperti itu. Jadi mungkin ini ada stigma bahwa banyak sekali orang-orang yang mengobati kanker payudara ataupun kanker serviks itu dengan menggunakan obat tradisional atau obat herbal gitu. Nah, pandangan Ibu tentang hal itu tuh bagaimana, Ibu? Kami tidak rekomendasikan. Ya, jadi ada banyak sekali kasus yang pada saat awal itu kami temukan gitu ya. Jadi kalau kanker itu kan dia ada stagingnya, ada gradingnya gitu. Ada biasanya ada 4 ya, stage 1, 2, 3, 4. Seringkali kami menemukan itu masih di stage 1 gitu. Misalnya nih kanker payudara gitu, kita sebutnya sebagai CA in situ namanya, atau kanker payudara yang stage 1 yang masih cuman lokal di situ doang. Begitu kita lakukan pemeriksaan, dilakukan namanya FNAB atau pemeriksaan gampangannya biopsi kecil lah ya gitu. Nah, jadi dengan jarum gitu diambil sel-selnya, ketahuan loh ini kanker payudara, tapi masih gradingnya 1. Ayo dan segera dioperasi misalnya gitu ya. Orang nggak mau tuh gitu. Wah, takut operasi, apalagi ini terkait dengan payudara dong gitu. Pada beberapa bukan pada beberapa ya, tapi pada perempuan payudara itu kan sesuatu yang tanda bahwa kita perempuan gitu ya. Jadi ada perspektif bukan hanya sekadar fisiologis aja, tapi juga bahwa ini tuh identitas saya sebagai seorang perempuan. Jadi ketika kemudian di sounding harus operasi itu, kemudian nggak mau gitu, kemudian dapatlah bisikan-bisikan udah alternatif aja pakai ini segala macam gitu. Itu sering banget kami dapati. Udah gitu balik ke kami sudah dengan grading yang lebih berat gitu. Nah, kalau gradingnya lebih berat ya otomatis prognosisnya atau kedepannya jadi lebih buruk gitu.
kita punya yang namanya istilahnya 5-year survival rate. Jadi kalau di dalam kanker tuh biasanya ada aspek ketahanan hidup gitu ya. Jadi misalnya 2-year survival rate-nya berapa, atau 5 years atau 10-year survival rate-nya berapa. Nah, pada kanker payudara itu kalau masih grading 1 itu besar. Jadi maksudnya chance dia untuk hidup panjang itu masih besar gitu, sampai 80%, 90%. Gitu. Jadi pokoknya segera diambil, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi atau radioterapi sesuai dengan sensitivitas selnya ya. Maka kalau dia melakukan secara berkala, teratur sampai selesai terapi, kemudian kita ikuti sampai ke depan tuh masa ininya panjang gitu. Nah, tapi kalau yang itu tadi gitu ya, udah nggak mau cari alternatif ke sana kemari, kemudian biasanya datang lagi sudah dalam keadaan sudah grading yang lebih lanjut. Kadang sudah menyebar sampai ke sebelah. Jadi misalnya yang kanan nih, yang kanan misalnya, tapi kemudian sudah ada penyebaran kanker sampai yang kiri. Wah, itu sudah grading 3 kalau kayak gitu. Nah, itu lebih susah lagi gitu. Maka tidak dianjurkan untuk melakukan atau untuk mencari terapi herbal atau alternatif kalau seperti itu. Jadi untuk kanker payudara itu nggak bisa diobati dengan kayak makanan, obat, itu nggak bisa. Berarti medis saja gitu. Sejauh ini medis. Jadi kalau untuk perbaikan dengan diet, perbaikan dengan karena gini, pendekatannya harus komprehensif gitu. Jadi ada namanya intervensi komprehensif. Kalau operasi saja gitu ya, itu hanya satu sisi. Tapi orang kalau dengan kanker ya, baik payudara maupun serviks, intervensinya harus komprehensif dong. Jadi bukan cuma terapi doang, bukan hanya operasi lanjut kemoterapi atau radioterapi, tapi aspek lain yang perlu disupport adalah pemberian makanan yang baik ya, yang sehat dan bernutrisi, kemudian support psikologis karena ini mindset itu luar biasa. Gitu. Berpengaruh besar seperti itu ya, besar. Jadi kekuatan mindset dalam proses terapi itu sangat berpengaruh. Gitu. Jadi harus istilahnya dikerjakan bareng-bareng. Nah, itu yang disebut sebagai intervensi komprehensif. Gitu. Jadi untuk operasi nih Bu, jadi operasi itu kan diambil itu kayak semacam benjolannya. Nah, itu bakal mempengaruhi ukuran yang normalnya atau ukuran yang sebelumnya atau enggak Bu? Ya. Jadi prinsip operasi kalau di dalam tata laksana tumor atau kanker itu ada beberapa. Jadi kalau misalnya tumornya atau kankernya masih kecil, itu biasanya memang kita ambil secara keseluruhan gitu ya. Misalnya kalau pada kanker payudara misalnya, itu ada istilah mastektomi. Mastektomi itu adalah pengangkatan jaringan payudara gitu ya. Ada juga yang disebut radikal mastektomi. Radikal mastektomi itu berarti selain jaringan payudara yang diambil juga termasuk kelenjar-kelenjar. Jadi kelenjar getah bening, karena itu adalah biasanya penyalur utama kalau terjadi penyebaran gitu. Jadi seperti itu. Ada yang disebut radikal mastektomi, itu juga dilakukan kadang-kadang gitu. Jadi tergantung pada besaran ini. Nah, kalau masih kecil seperti itu. Tapi kalau misalnya kankernya atau tumornya terlalu besar, ada juga yang tidak bisa kita ambil semua. Maka istilahnya sebagai debulking gitu. Jadi diambil sebagian seperti itu, baru kemudian dilanjutkan dengan kemo atau radioterapi sesuai dengan sensitivitas selnya tadi, seperti itu. Jadi untuk penyebaran ini lumayan cepat gitu ya Bu. Nah, itu kalau kanker iya. Jadi kenapanya ya? Kalau kenapanya sih kita masih ini ya. Jadi kalau salah satu ciri yang membedakan antara tumor sama kanker itu adalah memang penyebarannya gitu. Jadi kalau tumor relatif perkembangannya lambat, dan tumor itu biasanya ada kapsul. Jadi walaupun dia membesar lambat, tapi kalau yang jinak ini biasanya ada kapsul, sehingga ketika pas diambil harus sama kapsulnya gitu ya. Jadi benar-benar nih. Tapi kalau kanker enggak. Kanker itu tidak berkapsul. Jadi penyebarannya itu benar-benar yang enggak merata. Kayak kalau kita melihat ada roti, ada jamur itu ya, itu kan benar-benar nyebarnya enggak karu-karuan kayak gitu. Oleh karena itu pada pengambilan jaringan di kanker itu
harus betul-betul diperkirakan sampai yang terluar itu benar-benar terambil. Otherwise nanti bisa terjadi yang namanya rekarensi atau kekambuhan karena sel kanker yang tertinggal tadi dia akan bertumbuh seperti itu. Nah, untuk ini ada, jadi menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, data Globokan tahun 2020, jadi jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus. Nah, sementara itu untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus. Dari banyaknya kematian ini, jadi berapa persen seseorang yang terinfeksi kanker payudara bisa sembuh kembali seperti semula? Kalau boleh saya koreksi sedikit ya, bisa, jadi kalau kanker payudara istilahnya bukan terinfeksi ya. Kalau terinfeksi itu berarti oleh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus itu terinfeksi. Ya, jadi berapa persen sih gitu seseorang yang udah kena kanker payudara dia bisa survive gitu ya? Maka itu sangat tergantung dengan gradingnya gitu. Ketika dia ditemukan pada grading yang lebih awal gitu ya, seperti tadi yang saya bilang, misalnya ditemukan di grade 1, maka kemudian dilakukan segera tindakan seperti operasi lanjut dengan kemoterapi atau radioterapi, maka survival rate-nya cukup tinggi, sampai 80% gitu. Tapi kalau misalnya ditemukannya sudah di grading yang lebih lebih jauh gitu, misalnya grading 2, 3 atau 4, tentu survival rate-nya menjadi semakin rendah. Apalagi kalau kita temukan sudah di grade 4 nih, grade 4 tuh sudah kemana-mana, udah general, udah kena semua. Wah, itu sudah bisa disembuhkan sulit itu. Susah ya. Kita bukan Tuhan ya, tapi dari penelitian gitu ya, dari penelitian ketika kita menemukan itu di grading yang paling parah, misalnya grading 4, maka otomatis survival rate-nya semakin rendah seperti itu. Maka dalam proses seperti itu, maka yang bisa kita lakukan adalah terapi paliatif namanya. Jadi terapi paliatif itu sudah sifatnya bukan lagi bukan lagi kuratif ya, kuratif itu menyembuhkan, tapi lebih ke arah mensupport, meningkatkan quality of life. Kalau bahasa kerennya sih bagaimana menyiapkan kematian yang indah gitu ya untuk pasien-pasien kanker yang stadium akhir ini gitu. Karena kalau sudah stadium akhir, kita memang dari banyak penelitian dan banyak kasus itu benar-benar survival rate-nya rendah sekali gitu. Maka kalau kita ketemu kasus itu ya sudah, kita siapkan saja yang terbaik untuk menuju ini ya, jadi kayak mengurangi kesakitan, menciptakan bagaimana rasa senyaman mungkin untuk si pasien supaya dia merasa lebih comfort, itu seperti itu sih. Jadi untuk pasien di grading akhir ini kan biasanya udah kayak lemah banget gitu, udah di kursi roda, itu berarti butuh kita harus support penuh gitu ya Bu, untuk mengurangi untuk mengurangi sedihnya gitu ya, untuk mengurangi penderitaannya. Jadi langsung saja kita beralih ke section berikutnya ini Bu ya. Ada section mitos atau fakta. Nah, jadi di sini ada beberapa pernyataan. Jadi yang pertama, mitos atau fakta mengkonsumsi pil KB bisa menyebabkan kanker. Nah, dari banyak penelitian sih sebenarnya kita masih belum bisa mengatakan bahwa ini menyebabkan gitu. Jadi kalau kita mau mencari kausatif itu ya, itu kan penelitian yang mencari kausatif itu agak susah ya. Karena harus ini punya faktor resiko, kemudian kita ikuti sampai dia muncul kanker atau enggak. Nah, dari sisi etika kan nggak bisa kalau kayak gitu. Nah, biasanya hanya ditunjukkan bahwa yang dengan CA atau kanker payudara, kemudian dilihat ada riwayat pil KB atau tidak, seperti itu, baru kemudian dicari ada hubungan nggak, kekuatan hubungannya seberapa, seperti itu. Nah, kalau dari banyak penelitian sih secara langsung itu tidak menyebabkan ya, tapi ada pengaruh gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa pil KB menyebabkan kanker payudara, enggak gitu. Tapi ketika seseorang mengkonsumsi pil KB, apalagi kalau misalnya kemudian ditambah dengan ada genetik, maka ini menjadi punya resiko untuk kemudian terjadi kanker payudara, seperti itu. Ya berarti mitos ya Ibu ya. Ya mitos lah bisa ya. dibilang mitos ya Bu ya. Setengah mitos, setengah ini ya. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya ya Ibu ya. Jadi mitos atau fakta penggunaan bra yang ketat atau underwear menyebabkan kanker payudara.
yaitu mitos, yaitu hoax ya. Hoax ya. Hoax ya. Baik. Tapi memang kalau misalnya dalam keadaan misalnya sudah di rumah atau apa namanya mau tidur, memang yang paling bagus sih lepas aja branya gitu ya. Bukan apa-apa sih, tapi itu memberikan efek rileks sehingga membuat tidur lebih nyenyak saja gitu. Melancarkan peredaran juga ya Bu ya. Gitu ya. Kan kalau pakai yang ketat banget kan pasti orang sesek juga. Gitu. Jadi kalau pada mau tidur misalnya dilepas aja ya enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Gitu ya. Jadi lanjut ya Ibu ya. Jadi mitos atau fakta implan payudara dapat menyebabkan kanker. Oke, implan payudara ya. So far sih saya tidak menemukan ada penelitian yang menunjukkan bahwa itu apa ya, mungkin bahkan berhubungan dengan resiko, kayaknya enggak juga tuh. Enggak juga. Jadi mitos ya Bu ya. Juga itu. Jadi lanjut ya Ibu ya. Mitos atau fakta, faktor genetik atau riwayat keluarga dengan kanker payudara dapat meningkatkan resiko kanker. Kalau itu jelas fakta. Jelas sekali ya Bu ya. Jelas sekali itu fakta ya. Baik. Mitos atau fakta, resiko kanker payudara meningkatkan seiring bertambahnya usia. Yes. Jadi di atas 40 tahun ya Bu ya. Jadi semakin usia tua maka semakin meningkat juga resiko terjadi kanker payudara. Kalau di laki-laki ini Bu, itu juga di atas 40 tahun itu resiko besarnya apa? Nah ini dia, kalau untuk di laki-laki ini saya masih belum mempelajari terlalu dalam karena kasusnya jarang sekali ya. Tetapi yang pasti in general sih itu faktor untuk kanker payudara itu memang related dengan usia. Gitu. Seperti itu. Baik, lanjut kita ke mitos atau fakta, vaksin HPV atau Human Papilloma Virus dapat meningkatkan resiko infertilitas. Mitos. Hoax itu ya. Hoax. Di infertilitas itu apa Bu? Infertilitas itu ketidaksuburan. Ketidaksuburan. Jadi kan orang-orang kadang-kadang ya seperti kemarin ya ketika kita ada vaksinasi COVID itu kan banyak banget hoaxnya. Entar kalau vaksin COVID lo bisa begini lo begitu begini. Sama gitu. Ketika saat ini tuh kan vaksin HPV memang sedang digalakkan. Bahkan sekarang jadi program pemerintah ya. Kita started dari remaja putri untuk mendapatkan vaksin HPV. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kanker serviks itu tadi gitu. Tapi kaitannya dengan infertilitas sendiri sejauh ini belum ada penelitian yang benar-benar memang membuktikan bahwa ini loh bisa terjadi infertil. Enggak ada gitu. Enggak ada gitu. Jadi mungkin ya itu tadi masih hoax atau mitos yang menyebabkan orang kemudian menjadi enggan melakukan vaksinasi HPV seperti itu. Lanjut ya Ibu ya. Mitos atau fakta, kondom dapat mencegah kanker serviks sepenuhnya? Sepenuhnya. Nah, yang saya highlight adalah sepenuhnya. Bahwa kondom itu bisa mencegah terjadinya IMS ya, penyakit menular seksual, di mana penyakit menular seksual ini merupakan faktor resiko dari terjadinya kanker serviks. Tapi kalau dibilang bahwa kondom dapat mencegah terjadinya kanker serviks sepenuhnya, tentu saja itu tidak benar gitu. Tapi dia memang bisa melindungi untuk tertular penyakit menular seksual seperti itu. Gitu ya. Jadi kan menurunkan resiko sebenarnya. Jadi ada lagi nih Bu, mitos atau fakta, hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh infeksi HPV. Hampir semua. Hampir semua. Sebagian besar sih ya memang. Jadi itu sebabnya kenapa yang vaksin HPV sekarang menjadi program pemerintah, karena memang most of the case karena ada infeksi dari human papilloma virus kemudian berkembang menjadi kanker serviks gitu. Tapi bukan semua ya, tapi memang sebagian besar. Gitu. Jadi vaksin HPV ini digalakkan untuk usia berapa Bu? Sejak dari remaja kita sudah mulai ada programnya di remaja gitu. Tapi kalau udah lanjut usia gitu masih bisa vaksin HPV? Iya. Jadi gitu. mulai dari remaja. Mulainya dari remaja. Untuk vaksinnya itu kira-kira bisa didapatkan di mana Bu? Puskesmas? Nah, kalau yang saat ini untuk yang terkait dengan program pemerintah ini saya masih harus update lagi gitu. Tapi kalau kita mau vaksin HPV secara mandiri itu bisa di rumah sakit gitu. Kalau di puskesmas sama poliklinik rasanya belum. Tapi kalau di rumah sakit
sakit beberapa sudah, seperti misalnya rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang ya, itu sudah menyediakan ada vaksinasi HPV gitu. Oh, jadi kan biasanya pengalaman saya itu di SD atau kan biasanya kita sudah itu kan bias ya. Iya. Itu jadi HPV belum sampai belum sampai itu ya. Masih ongoing. Lanjut ya Ibu ya. Mitos atau fakta merokok juga dapat meningkatkan resiko kanker serviks? Yes. Fakta. Itu jelas fakta. Baik kanker serviks maupun kanker payudara itu meningkat resikonya dengan rokok atau paparan asap rokok. Kenapa gitu? Karena rokok sendiri itu sebenarnya kan radikal bebas ya. Ketika radikal bebas itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kemudian sel tubuh yang rusak tadi itu kemudian sangat bisa untuk berkembang semaunya sendiri begitu, yang kemudian menjadi kanker seperti itu. Bahaya sekali ya Bu, yang merokok itu banyak sekali gitu akibat dari merokok. Yes, makanya itu kalau misalnya kita tapi mau bicara tentang stop rokok di Indonesia itu adalah masalah yang sangat susah. Karena bukan cuma masalah kesehatan tapi juga politik di sana ya. Iya, betul sekali. Itu besar sekali tantangannya ya. Dilanjut ya Bu. Mitos atau fakta terlalu banyak mengkonsumsi kafein beresiko kanker payudara? Mitos itu. Jadi tidak ada hubungan langsung sih tentang konsumsi kafein dengan kanker payudara. Oh, jadi bahkan sebenarnya kopi ya, kafein dalam kopi tanpa gula nih ya, kafein atau kopi tanpa gula 1 atau 2 cangkir sehari itu memiliki antioksidan yang cukup bagus gitu. Jadi teh atau kopi ya 1 atau 2 cangkir sehari tanpa gula itu memiliki efek antioksidan yang cukup bagus gitu. Jadi kalau ada seseorang yang terkena kanker serviks atau kanker payudara itu disarankan meminum? Ya enggak juga sih. bukan disarankan juga gitu, tetapi ada efek baiknya gitu. Jadi konsumsi kafein itu ya, itu memiliki tepatnya bukan kafeinnya sendiri sih sebenarnya, ada unsur yang lain di dalam kopi dan teh tadi gitu ya, sebagai antioksidan. Kalau tanpa gula sekali lagi. Kita tuh kan kebanjiran gula dari luar nih gitu kan. Luar biasa. Dilanjut, mitos atau fakta payudara besar rentan terkena kanker payudara? Tidak. Mitos. Jadi tidak ada hubungan antara besar kecilnya payudara. Kadang-kadang ada mitos tuh kalau yang satu besar satu kecil terus ini bisa kena kanker nih, beda nih kanan sama kiri. Enggak, itu mitos banget gitu. Tidak ada penelitian yang membuktikan tentang hal tersebut gitu. Jadi besar kecilnya tuh bisa saja terkena seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Lanjut, mitos atau fakta tidur menggunakan bra dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara? Mitos tadi ya. Iya, tadi sudah di-mention ya Ibu ya. Baik, untuk mitos atau fakta yang terakhir nih. Jadi mengonsumsi makanan berlemak beresiko kanker payudara, mitos atau fakta? Kalau itu secara indirect ya. Jadi kalau misalnya konsumsi kita terhadap lemak itu berlebih, kan memang metabolisme lemak itu juga akan membuat, sebenarnya kalau yang terkait dengan kanker payudaranya secara langsung enggak sih gitu. Enggak. Tetapi bagaimanapun konsumsi makanan berlemak atau high fat itu sendiri memiliki dampak yang buruk terhadap tubuh kita kan gitu. Misalnya high fat, high kalori, otomatis kemudian terjadi obesitas. Obesitas itu ada relationnya dengan pada kanker payudara maupun kanker serviks gitu. Ada hubungan gitu. Bukan berarti kemudian menyebabkan ya. Tapi ada hubungan. Pada kondisi seperti itu biasanya lebih buruk gitu ya, gitu. Jadi buat penderita kanker serviks nih Bu, saya penasaran banget. Itu setelah sembuh nih masih bisa hamil dan punya anak lagi apa enggak? Nah, ini agak berat ya pada kanker serviks sebenarnya. Kalau misalnya pada kanker serviks yang ditemukan sejak dini misalnya, kemudian bisa kita lakukan terapi dan bisa recover dengan baik gitu, maka masih memungkinkan gitu ya.
Tapi kalau misalnya sudah pada tahapan yang lebih lanjut, biasanya sih tidak sampai terjadi kehamilan ya, gitu. Jadi bisa seperti itu. Iya, karena kan nun sewu kalau kanker serviks atau leher rahim, jangankan untuk ini ya, jangankan untuk dibuat berhubungan seksual gitu ya. Dalam keadaan biasa saja itu kan juga sakit gitu. Seperti itu. Gitu sih. Waduh. Tapi kan memang kanker serviks pada umumnya ditemukan pada wanita yang lebih tua. Gitu. Iya. Jadi jarang sekali kanker serviks pada usia 30 itu jarang sekali. Rata-rata sih di atas 40 ya, 50 tahun yang memang biasanya sudah selesai masa reproduksinya gitu ya. Seperti itu. Baik. Gitu. Jadi kita lanjut. Ini ada teman-teman dari Instagram ini nanya-nanya ini Bu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara untuk mendeteksi adanya kanker payudara sejak dini yang cukup efektif? Dari Queen ini. Oke. Jadi kalau misalnya tadi mencegahnya ya dengan itu tadi screening tadi, melakukan sadari tadi ya, pemeriksaan payudara sendiri. Apalagi kalau kawan-kawan sudah kuliah begini kan, lakukan aja secara rutin gitu ya. Jadi yang paling bagus adalah itu tadi, cari di atas tuh, cari ke garisnya mama papa gitu, saudara-saudara kandung mama papa gitu ya, atau kakek nenek, saudara-saudara kandungnya ada nggak yang punya tumor, ada nggak yang punya kanker. Kalau ada, maka sudah harus lebih intensif untuk melakukan screening sadari tadi gitu ya. Kalau nggak bisa, datang ke poliklinik, datang ke puskesmas, minta diajari. Diajari. Jadi minta dilakukan pemeriksaan, kemudian dok ajarin dong saya melakukan pemeriksaan sadari caranya gimana gitu. Ntar diajari pasti. Gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa kanker payudara banyak terjadi pada perempuan padahal laki-laki juga memiliki kelenjar payudara? Ini dari Dailita. Oke, ya. Kenapa pada perempuan yang lebih banyak ya? Karena faktor hormonal. Gitu. Jadi kalau jaringan payudara kan sama-sama nih, laki-laki maupun perempuan juga sama-sama punya. Namun hormonalnya kan berbeda. Kalau di perempuan yang dominan adalah estrogen dan progesteron. Nah, estrogen ini yang memiliki hubungan sangat kuat dengan kanker payudara. Sedangkan di laki-laki adalah progesteron. Testosteron. Bukan estrogen, progesteron. Kalau di laki-laki testosteron gitu. Jadi kenapa mereka laki-laki punya nggak estrogen, progesteron? Punya. Tapi kadarnya memang sangat kecil sekali gitu. Makanya kenapa lebih banyak di perempuan yang kena gitu. Ada nggak sih laki-laki dengan hormon estrogen dan progesteron yang lebih tinggi dari normalnya? Ada. Beberapa kawan laki-laki itu punya hormon estrogen dan progesteron lebih tinggi, testosteronnya lebih rendah gitu. Saya punya kawan juga begitu. Jadi dan jadinya jauh lebih feminis gitu. Jadi lebih feminin ya, bukan feminin seperti itu. Ada memang. Jadi kalau kita melihat kelainan hormonal itu juga bisa terjadi. Nah, kalau pada kondisi seperti ini tentu resikonya juga lebih besar gitu. Laki-laki yang punya progesteron dan estrogen yang tinggi tuh kira-kira tuh bisa di itu nggak sih Bu, diobati gitu kan? Jadi biasanya akan diserahkan dia maunya cenderung kemana nih, mau cenderung ke laki atau perempuan. Kalau dia cenderung ke laki, ya kadar testosteronnya yang ditambah. Jadi terapi dengan penambahan testosteron gitu. Kalau dia memilih untuk saya lebih comfort menjadi perempuan gitu, saya merasa saya perempuan misalnya gitu ya, ya udah estrogennya yang ditambah. Nah, pada kondisi yang seperti ini yang kemudian dia beresiko gitu. Jadi kalau progesteron sama estrogennya meningkat nih, kira-kira dari laki-laki tuh ada sesuatu kayak yang wanita punya itu kayak jadi pasti agak berbeda gitu secara fisiologis, karena kan pengaruh hormonal tersebut juga akan membentuk anatomis dan fisiologisnya gitu. Tapi apakah dia punya rahim belum tentu gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara seperti ini ya terkait dengan anatomis dan fisiologis dari organ reproduksi itu satu hal yang menarik banget gitu, apalagi kalau kita sudah bicara tentang variasi-variasi diantaranya gitu ya. Itu butuh 1 jam sendiri. Gitu ya.
Nah kalau di perempuan nih ada nggak Bu yang dibedakan progesteron? Kalau di perempuan kan progesteron sama estrogen yang tinggi. Kalau di perempuan itu ada nggak yang apa? Yang testosteronnya yang tinggi ada, gitu. Ada juga. Ada. Itu berarti yang kayak tomboy. Iya, gitu. jadi biasanya sih kalau jadi misalnya gini nih, estrogen itu berperan pada pembentukan jaringan mame atau jaringan payudara. Sehingga kalau misalnya pada laki-laki yang kebetulan testosteronnya rendah tapi estrogennya tinggi, biasanya dia agak membesar payudaranya seperti itu. Kemudian estrogen itu juga berpengaruh pada suara. Gitu. Jadi ketika ada perempuan yang estrogennya rendah gitu, suaranya biasanya lebih ngebas, lebih seperti itu, lebih berat seperti itu. Jadi ada kecenderungan tampilan fisiknya juga lebih mengarah ke seperti laki-laki gitu. Ada memang. Jadi kesimpulannya setiap jenis kelamin itu punya progesteron, estrogen sama testosteron, cuman proporsinya yang berbeda ya. Kalau di kita testosteronnya rendah sekali gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Apakah genetik bisa menjadi salah satu penyebab terkena kanker payudara? Nah, sudah dijawab. Sudah dijawab ya. Baik, lanjut saja ya Bu ya. Oke. Bener nggak sih kalau lifestyle seperti makan makanan pedas gitu juga bisa jadi penyebab kanker payudara? Oke. Makanan pedasnya enggak sih. Kalau makanan pedasnya enggak. Tapi lifestyle terkait dengan unhealthy diet gitu ya. Jadi pola makan yang tidak sehat itu memang memiliki resiko gitu. Jadi itu tadi yang kita bicarakan bahwa kemudian ada ada kadar radikal bebas yang lebih banyak masuk seperti itu, terjadi reaksi oksidatif yang lebih tinggi, yang lebih merusak. Itu kan karena makanan-makanan yang kita makan juga karena makanan yang tidak sehat gitu, seperti itu sih. Jadi indirect ya, tapi kalau pedesnya sih enggak gitu, pedesnya enggak ada hubungan lah. Berarti gini, seblak boleh dimakan cuman jangan sering-sering. Jangan makan seblak tiap hari. Bukan ini yang jual seblak, maaf ya, bukan ini enggak gitu ya gitu. Tapi maksudnya tuh boleh kok jajan seblak sekali-sekali, jangan tiap hari gitu kan. Seimbang gitu ya Bu, antara sehat sayur seperti itu ya. Apalagi kayak misalnya boba, nuwun sewu, boba itu kan manis banget ya. Satu gelas boba itu kalorinya sudah bisa 300-400 kalori sendiri loh. 300-400 kalori itu kalori kita kalau makan gitu. Jadi kalau kebayang kita udah makan terus minumnya boba. Wah, sudah itu berapa kalori sekali makan. Akhirnya obesitas, terus mengeluh, aku nggak bisa diet, nggak bisa turun berat badan, susah itu. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siklus menstruasi orang normal dengan orang yang terdiagnosa terkena kanker serviks itu sama atau beda? Memang biasanya pada penderita kanker serviks itu biasanya terjadi gangguan menstruasi sih, gitu. Pada umumnya begitu. Tapi kalau misalnya pada yang kita amati dengan yang kanker serviks terjadi itu kan pada usia yang lebih tua gitu, yang biasanya mereka sudah stop menstruasi gitu. Sering juga tuh saya mendapatkan pasien usia 50 tahun ke atas itu yang sudah beberapa tahun berhenti menstruasi atau sudah menopause, datang kemudian dengan keluhan saya mens lagi gitu. Waduh, saya udah ndredeg kalau udah kayak gitu nih. Gitu, seperti itu biasanya. Kemudian saya anamnesis, wah udah deh rujuk aja gitu. Karena biasanya kalau sudah menopause kemudian kok keluar lagi darah dari organ reproduksinya gitu, maka itu lebih kita waspadai untuk mengarah ke kanker serviks gitu. Oh, jadi orangnya tuh keluar darahnya tuh setiap hari apa? Iya, jadi terus biasanya seperti itu. Seperti itu biasanya. Jadi kayak menstruasi aja gitu. Kadang banyak, kadang cuman flek-flek seperti itu. Masing-masing orang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga yang udah menopause, kok ngeflek lagi kok menstruasi lagi, gitu ya, periksa langsung gitu. Jangan cari alternatif ya, gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kanker payudara tuh ada tipe-tipenya gitu nggak sih Bu? Apa hanya ada satu kanker payudara itu sendiri?
Kalau tipenya yang paling gampang dijelasin sih ada yang tipe yang invasif dan non invasif ya. Kalau non invasif itu biasanya di awal-awal itu adalah yang jenis non invasif gitu. Jadi masih awal ditemukan. Tapi kalau sudah terjadi penyebaran itu biasanya yang invasif. Kalau tipe yang lain biasanya berdasarkan dari sel-selnya itu ada, tapi tidak perlu dijelaskan di sini ya. Kecuali kalau mau belajar di kedokteran nih boleh gitu. Tapi memang ada tipe-tipenya seperti itu. Kalau kanker serviks sendiri Bu, itu adakah tipe-tipe yang lain? Kalau kanker serviks sih kayaknya enggak ya. Seingat saya tidak. Kalau kanker serviks kita lebih ke arah grading. Jadi bukan tipe. Kalau tipe itu kan selnya yang berbeda ya. Misalnya sel apa yang lebih berkembang. Tapi kalau kanker serviks itu lebih ke arah gradingnya yang kita perhatikan. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ya Bu ya. Jadi ini ada yang cerita nih Bu. Aku pernah dengar tentang metode sadari untuk mendeteksi kanker payudara. Apakah metode tersebut benar adanya dan bagaimana cara tepat untuk melakukan metode tersebut? Nah, itu tadi. Tadi udah dijelasin ya. Jadi sudah itu tepat. Jadi sadari itu memang salah satu screening yang cukup efektif gitu ya. Tadi caranya yaitu tadi yang seperti itu sudah di depan tadi ya. 5-10 hari setelah menstruasi, kemudian secara bergantian kanan kiri mulai diamati dulu, baru kemudian dilakukan semacam kayak masase gitu ya, pemijakan sambil melihat atau mencari ada benjolan nggak sih gitu, ada yang berubah, ada yang ganjel nggak sih gitu, kayak gitu. Biasanya tuh di dalam payudara itu sendiri tuh ada nggak sih Bu kayak granjel cuman nggak benjol banget gitu? Ada. Itu normal Bu? Ada. Jadi kalau pada payudara orang yang menyusui akan banyak sekali kita temukan gerinjel-gerinjel. Gitu ya. Jadi kalau gerinjel yang di dekat puting nih itu berarti gerinjelnya kelenjar mame atau kelenjar susu. Nah, kalau lebih ke atas lagi kadang-kadang kalau misalnya ada yang tidak terjadi sumbatan ya, kemudian air susu tidak bisa lancar keluar, kemudian benjol. Nah itu juga semacam bukan bekuan tapi dari air susunya seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak menyusui tentu tidak ada gitu. Maksudnya bukan tidak ada tapi gerinjelnya tadi itu menjadi sesuatu yang harus diwaspadai gitu. Ini untuk penderita kanker payudara itu kan biasanya tuh di dekat puting tuh kayak gelap situ, gelap kalau nggak pink gitu kan, setiap orang beda-beda. Itu ada perubahan warnanya apa? Ya, jadi kalau misalnya pada kanker payudara biasanya ada perubahan warna di situ dan perubahan kerut ya, jadi perubahan konsistensi. Lebih kecil itu. Gitu nggak Bu? Enggak juga sih, enggak. Tapi biasanya lebih mengkerut. Itu tadi kayak kulit jeruk. Gitu, kulit jeruk itu kan dia berkerut-kerut, terus ada kalau pernah tahu kulit jeruk apa ya namanya yang dia ada kayak pori-pori gede gitu modelnya gitu. Istilahnya sih peel the orange gitu. Jadi kayak kulit jeruk itu seperti itu. Jadi makanya itu yang perlu diamati ya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan sadari itu ada inspeksinya dulu gitu, melihat dulu, ada perubahan nggak sih gitu. Tapi kalau yang di lingkaran di seputar mami di seputar ini namanya areola. Jadi ada puting, ada areola ya, yang itu tadi warnanya lebih gelap ya, bisa kadang pinkish gitu warnanya gitu. Nah, tapi yang diamatinya adalah lebih ke arah perubahan konsistensinya gitu, perubahan kulitnya di sekitar itu ada nggak gitu. Ini penasaran sih Bu, kan setiap orang kan itunya di area putingnya tuh gelap itu ada faktor-faktornya nggak Bu yang menyebabkan itu berbeda satu sama lain? Kan ada yang pinkish, ada sih gitu, misalnya kayak bukan genetik aja tapi mungkin kayak semacam ras kayak gitu, itu juga berpengaruh ya gitu. Jadi misalnya kulit kita gitu ya, orang yang kulitnya lebih putih mungkin dia akan areolanya lebih arah pinkish gitu. Kalau saya yang gelap gini saya kulit coklat gini gitu kan, nah mungkin lebih gelap seperti itu. Tapi warna dari areola itu sendiri sebenarnya tidak menunjukkan bukan merupakan indikasi terkait dengan CA mami atau kanker payudara tadi, enggak gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya.
seorang ibu yang terdiagnosis terkena kanker payudara apakah masih bisa atau boleh untuk menyusui anaknya, terlebih bayi yang baru lahir? Nah, kalau misalnya dia baru terdiagnosis gitu ya, belum ada treatment apapun, itu boleh. Gitu. Justru disarankan untuk ini ya, memompa atau ini kan. Tapi begitu dia sudah katakanlah, apalagi kalau misalnya udah masuk fase terapi atau intervensi gitu. Kalau udah ketahuan kan harus diangkat. Ya kalau sudah diangkat kan pasti nggak bisa nyusuin, gitu. Tapi sisi satunya bisa nggak? Misalnya sisi satu yang diangkat, sisi satunya kan masih bisa tuh nyusuin. Nah, kalau misalnya dia sedang menjalani proses kemoterapi atau radioterapi, kalau yang ini sih sepertinya kita sarankan untuk tidak melanjutkan menyusui, gitu. Itu efeknya tuh ke anaknya seperti itu? Ya khawatirnya begitu ya. Jadi, tapi kan kondisi si ibu sendiri pada saat kemoterapi atau radioterapi juga dalam keadaan yang lemah sekali begitu ya. Jadi fokus kita lebih ke arah si ibu tentunya, gitu. Jadi mungkin tiap orang pendekatannya akan berbeda gitu ya. Tapi kalau pada umumnya orang yang kemudian mengalami pos pembedahan lanjut dengan kemoterapi atau radioterapi biasanya pada keadaan yang sangat lemah sekali gitu, sehingga mungkin akan sangat sulit untuk menyusui seperti itu. Jadi kita lebih fokus aja pada pasiennya gitu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu ada ibunya ini sudah kemoterapi, sudah radioterapi, nah tetap ngasih susu ke anaknya nih. Nah kira-kira tuh dampak ke anaknya tuh apa? Itu harus dengan pendampingan tenaga medis gitu. Jadi kita pun juga ada ahli dokter yang ahli dalam bidang laktasi ya. Nah itu harus dengan pendampingan mereka gitu. Nah adapun dampaknya terhadap mereka yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi kemudian menyusui, itu sedang proses penelitian juga masih sedang berlanjut gitu. Jadi belum ada keputusan atau belum ada persetujuan bersama gitu ya. Oh kalau ini harus ini bisa ini belum. Tapi mayoritas dari tenaga medis biasanya kalau misalnya menjalani kemoterapi atau radioterapi stop menyusui. Saat ini begitu. Gitu. Ya itu susunya masih tetap keluar apa sudah stop gitu? Biasanya sih kalau sudah berhenti atau tidak menyusui lagi maka produksinya kan akan berkurang ya, seperti itu. Jadi sebenarnya produksi ASI itu sangat tergantung pada yang pertama frekuensi menyusui. Jadi semakin banyak, jadi ini agak berbeda sedikit ya. Tapi semakin sering frekuensi menyusui atau semakin sering frekuensi dipompa maka ASI produksinya akan semakin banyak. Itu. Yang kedua faktor stres. Jadi kalau sudah stresnya tinggi biasanya ASI pasti akan berhenti. Turun, produksinya turun atau berhenti gitu. Apalagi kalau pada pasien seperti ini ya, dengan faktor stresor yang tinggi biasanya memang akan langsung menurun gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kebetulan pertanyaan terakhir Ibu. Dapatkah umur seseorang mempengaruhi tingkat kemungkinan orang tersebut terkena kanker payudara? Sudah terjawab tadi. Jadi memang resikonya semakin meningkat dengan bertambahnya usia, gitu ya. Ya mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagram ya Bu. Dan kebetulan sudah selesai gitu. Sudah jam 11 ya. Ibu juga ada jadwal lagi ya habis ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya, terus juga pengetahuannya yang sangat banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan pada siang hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Ibu ya. Sama-sama. Sekian podcast kanker payudara dan kanker serviks dari Kementerian Kesehatan. Sekian, terima kasih.